Momen Rhoma Irama dianugerahi piagam nasab oleh Mogi Nur Fadil 3 tahun yang lalu sebelum ada sekte Makowi Imat. Iya. Ternyata ini penyebab Rhoma Irama batalkan nasab Habib Ba'alawi. Ternyata dia dapat nasab dari pengurus nasab abal-abal. Ya teman-teman, nasab abal-abalnya siapa? Ya seperti kalian lihat, Mogi Nur Fadil, pembuat nasab Wali Songo, keturunan Nabi Muhammad. Ya kan? Lihat videonya berikut ini. Momen Rhoma Irama dianugerahi piagam nasab oleh Mogi Nur Fadil 3 tahun yang lalu sebelum ada sekte Makowi Imat. Iya. Arya Wangsakara dan Sultan Hamdan. Oke. Arya Wangsakara. Arya Wangsakara. Oke. Yang barusan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional. Oke. Ternyata di dalam genealogi nama saya ini Rhoma Irama itu nyambung kepada Raden. Oke. Nah, ini saya sebagai buyutnya beliau ini. Oke. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan komitmen untuk menteladani kepahlawanan beliau di dalam membangun agama, bangsa dan negara di masa lalu. Harus kita lanjutkan melaksanakan amar ma'ruf wa nahi munkar untuk izul Islam wal muslimin, izul Indonesia wal Indonesian. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pahlawan nasional. Ternyata di dalam genealogi nama saya ini Rhoma Irama itu nyambung kepada Raden Wangsakara. Nah, ini saya sebagai buyutnya beliau ini tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan komitmen untuk menteladani kepahlawanan beliau di dalam membangun agama, bangsa dan negara di masa lalu. Harus kita lanjutkan melaksanakan amar ma'ruf wa nahi munkar untuk izul Islam wal muslimin, izul Indonesia wal Indonesian. Amin Allahumma amin. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau untuk dengan dinas sosial, alhamdulillah kita berhasil mengajukan pahlawan nasional oleh Arya Wangsakara. Ini merupakan leluhur kita bersama, Jadi kan kita kan keturunan dari Suryabinangun. Nah, jadi kan kaum Roma beribu dari Juwaria, beribu lagi nyiapin pokok alias kopi di Suryabinangun. Nah, Suryabinangun garis laki ke Sultan Taisa Banten. Kalau garis laki kan Suryabinangun, bin Barnawijaya, bin Isyad, bin Panji, bin Koyong, bin Syarif Kazu Arifin, bin Pangeran Sagiri yang dijadi negara kaum, bin Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Nah, yang ke Wangsakara pahlawan nasional kali ini dari ibunya daripada Suryabinangun, yakni Nyi Raden Perbata. Nah, Nyi Raden Perbata adalah putri daripada Raden Jaksa Uderan, bin Raden Patih Amu, bin Yunus, bin Raden Arya Kidang. Nah, Arya Kidang punya ibu namanya Nyi Raden Ungkang. Ini adalah putri Pangeran Sogiri juga, tapi dari istri lain. Nah, karena poligami ketika itu. Nah, Nyi Raden Ungkang ini adalah putri daripada Pangeran Sagiri dan istri yang bernama Nyi Ratna Komala binti Yudanegara bin Wangsakara. Nah, Wangsakara inilah yang alhamdulillah tadi jam 10 pagi oleh Pak Jokowi di Istana Negara itu sudah sah resmi sebagai pahlawan nasional. Nah, itu yang mewakili ke sana tadi ada Kang Raden Haji Baikuni sama Kang Raden Bayu. Nah, itu terah yang lurus kalau jadi Kang Haji Baikuni itu terah keluarga Lengkong di BSD. Kalau kita kan sudah dengar jadi kapan di Khalifah. Iya. Iya. Ini cara mereka.
Kemudian gerakan politik, Waduh. Masya Allah, Iya. luar biasa, provokasi luar biasa. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, Masya Allah. Oke. Megalomania, Iya. ngajak perang, ngajak perang. Perang, revolusi, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Hati-hati ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya Iya. saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengotoran turunan-turunan palsu ini. Oleh karena itu, saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan Persatuan Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kemudian di video kedua dia memfitnah Habib Rizik sebagai tokoh yang akan menjadi seperti Ali Khamenei di Iran, di negara Syiah yang ada di Iran ya teman-teman semua, seperti itu. Nauzubillah min zalik, fitnahan Kang Roma Irama, Engkong Roma ini sangat luar biasa, keji teman-teman. Oke, kita lanjut ke video ketiga teman-teman semua. Sampai satu titik, akul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ya. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong-nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang Habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, Habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang Habib, anak Habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi nih Habibnya. Ojo muni opo-opo. Menengke ae ngono. Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahli surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni opo-opo, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, Al-Habib, anak koreksi antik. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gana bangge. Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan,
Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Paham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Hati bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya, Gus, sama sesepuh Habib yang notabene bapaknya juga. Hei Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi Habib. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa Habib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir mungkin benar juga. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Abah Alawi. Oke, makanya saya telenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini, saya dulu pemain musik di 2 dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat, dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah sai, kayak gitu. Ya. Jadi yang saya tahu, Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib. Yang joget Habib juga. Pada mabok, joget mabok. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabok itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabok. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ya. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya, Wi. Nggak usah bilangin nama saya. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lu bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib melulu zaman dulu, zaman muda itu. Ya, saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan masjid gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa dia, dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh, mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah, dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid.
Malaikat itu berkata, hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barokah kepada kamu ahlul bait? Innahu hamidun majid. Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? Satu, Ismail. Yang kedua, Siti Hajar. Yang ketiga, Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah, kalau Ba'alawi gini hari yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait, lucu atau kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang, karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang. Ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33, jelas sekali bahwa ada satu kalimat. Luar biasa teman-teman semuanya ya. Ternyata Engkong Rhoma Irama mendapatkan nasab dari Mogi Nur Fadil selaku pengurus nasab Wali Songo teman-teman semua. Jadi ya Rhoma Irama ingin jadi sayyid, ingin jadi keturunan Nabi, dan Abbas Buntet juga ingin jadi sayyid ya teman-teman. Dan para mukimat ya mereka juga ingin menjadi nasab keturunan Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min zalik. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.